Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan salah satu buku mengenai Law of Attraction, yaitu The Secret, El Secreto, tulisan dari Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah memasuki file kedua dari 4. Cara menggunakan rahasia. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anda adalah pencipta dan ada sebuah proses yang mudah untuk mencipta dengan menggunakan hukum tarik-menarik. Para guru besar sepanjang zaman telah membagikan proses penciptaan melalui karya besar mereka dalam berbagai bentuknya. Beberapa guru menciptakan cerita untuk menunjukkan cara kerja semesta. Kearifan yang terkandung di dalam cerita-cerita ini telah diwariskan selama berabad-abad dan telah menjadi legenda. Banyak orang yang hidup di masa kini tidak menyadari bahwa esensi dari cerita-cerita ini adalah kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan. James Ray. Jika Anda mengingat cerita Aladin dan lampu wasiatnya, Aladin memungut lampu, membersihkan debunya, dan keluarlah jin. Jin selalu mengatakan satu hal, permintaanmu adalah tugasku. Kisah ini melanjutkan bahwa ada 3 permintaan, tetapi jika Anda melacak cerita ini ke awalnya, ternyata tidak ada batas dari permintaan ini. Coba pikirkan hal ini. Sekarang kita ambil perlambang ini dan menerapkannya ke hidup Anda. Ingatlah bahwa Aladinlah yang selalu meminta apa yang ia inginkan. Kemudian Anda mempunyai semesta yang luas, lalu jin. Tradisi telah menyebutnya dengan banyak nama. Malaikat pelindung yang kudus, diri yang tertinggi. Kita dapat memberi nama apapun padanya dan Anda bisa memilih salah satu nama yang paling cocok untuk Anda. Tetapi setiap tradisi telah mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita dan jin selalu mengatakan satu hal. Permintaanmu adalah tugasku. Kisah yang indah ini menunjukkan bagaimana seluruh hidup Anda serta segala sesuatu yang ada di dalamnya telah diciptakan oleh Anda. Jin hanya menjawab setiap perintah yang Anda tugaskan. Jin adalah hukum tarik-menarik dan ia selalu hadir serta mendengarkan segala sesuatu yang Anda pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Jin menganggap segala sesuatu yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang Anda bicarakan adalah apa yang Anda inginkan. Segala sesuatu yang Anda lakukan adalah apa yang Anda inginkan. Anda adalah tuan dari semesta dan jin ada di sana untuk melayani Anda. Jin tidak pernah mempertanyakan perintah Anda. Anda memikirkannya dan jin segera mulai mendongkrak semesta melalui orang-orang, situasi, dan peristiwa untuk memenuhi keinginan Anda. Proses penciptaan. Proses penciptaan yang dilakukan dalam rahasia ini yang diambil dari Perjanjian Baru di Alkitab adalah sebuah penuntun yang mudah bagi Anda untuk menciptakan apa yang Anda inginkan dalam 3 langkah sederhana. Langkah 1, meminta. Lisa Nichols. Langkah pertama adalah meminta. Berilah tugas kepada semesta. Biarkan semesta mengetahui apa yang Anda inginkan. Semesta selalu merespons pikiran-pikiran Anda. Bob Proctor. Apa yang sungguh-sungguh Anda inginkan? Duduk dan tulislah pada secari kertas. Tulisan dalam kalimat kala ini Anda bisa memulai dengan menulis, saat ini saya begitu bahagia dan bersyukur bahwa ... Kemudian jelaskan apa yang Anda inginkan dalam hidup, dalam setiap bidang kehidupan.
Anda perlu memilih apa yang Anda inginkan, tetapi Anda sendiri perlu mengetahui dengan jelas apa yang Anda inginkan. Inilah pekerjaan Anda. Jika Anda tidak jelas, hukum tarik-menarik tidak dapat mendatangkan apa yang Anda inginkan. Anda akan mengirim frekuensi campur aduk, dan Anda hanya bisa menarik hasil yang campur aduk pula. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, pikirkan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Sekarang, karena Anda tahu bahwa Anda dapat memiliki, menjadi, atau melakukan apapun, serta tidak ada batasnya, apa yang Anda inginkan? Meminta adalah langkah pertama dalam proses penciptaan. Jadi biasakan untuk meminta. Jika Anda harus membuat pilihan dan tidak tahu jalan yang harus dituju, mintalah. Anda tidak boleh bingung tentang segala sesuatu di dalam hidup. Jadi hanya meminta. Ini sungguh menyenangkan. Selanjutnya dari Dr. Joe Vital. Ini sungguh menyenangkan, seperti memiliki semesta sebagai katalog. Anda membolak-balik lembarannya dan berkata, saya ingin mempunyai pengalaman ini, saya ingin memiliki barang itu, dan saya ingin mempunyai orang seperti itu. Andalah yang menentukan pesanan kepada semesta. Sungguh mudah. Anda tidak harus meminta berulang-ulang, mintalah satu kali saja, persis seperti memesan dari sebuah katalog. Anda hanya memesan satu kali, Anda bukan memesan lalu meragukan apakah pesanan sudah diterima. Sehingga Anda berulang-ulang memesan kembali. Begitu pula dengan proses penciptaan. Langkah pertama adalah langkah memperjelas apa yang Anda inginkan. Ketika keinginan ini sudah jelas dalam benak Anda sudah memintanya. Langkah 2, percaya. Lisa Nichols. Langkah kedua adalah percaya. Percaya bahwa apa yang Anda minta sudah menjadi milik Anda. Miliki apa yang saya sebut sebagai iman yang teguh. Percaya pada apa yang tidak kasat mata. Anda harus percaya bahwa Anda telah menerimanya. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda inginkan adalah milik Anda begitu Anda memintanya. Anda harus memiliki iman yang utuh dan total. Jika Anda telah memesan dari katalog, Anda akan rileks karena tahu bahwa Anda akan menerima apa yang telah Anda pesan dan Anda bisa melanjutkan hidup Anda. Sebuah kutipan dari Robert Collier, 1885 sampai dengan 1950. Anggaplah apa yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Ketahuilah bahwa keinginan Anda akan datang kepada Anda pada saat diperlukan. Kemudian biarkan datang, jangan mengeluhkan atau mengkhawatirkannya. Jangan memikirkan ketiadaannya, pikirkan keinginan Anda sebagai milik Anda, sebagai benda milik Anda, sebagai harta Anda. Pada saat Anda meminta dan percaya serta tahu bahwa Anda sudah memilikinya di realitas tidak kasat mata, seluruh semesta bergerak untuk mendatangkannya ke dalam realitas kasat mata. Anda harus bertindak, bicara, dan berpikir seakan-akan Anda telah menerimanya sekarang juga. Mengapa? Karena semesta adalah sebuah cermin dan hukum tarik-menarik memantulkan kembali pikiran dominan Anda kepada Anda. Jadi, bukankah masuk akal bahwa Anda harus melihat diri Anda sedang menerimanya? Jika pikiran-pikiran Anda melihat Anda belum memilikinya, Anda akan terus menarik keadaan tidak memilikinya untuk mendatangkan kembali gambar-gambar yang Anda minta ke dalam hidup. Anda harus memancarkan frekuensi perasaan sedang menerimanya. Ketika Anda melakukan hal ini, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan semua situasi, orang, dan peristiwa kepada Anda untuk menerima apa yang Anda inginkan.
Ketika Anda memesan tiket liburan, memesan mobil baru, atau membeli rumah, Anda tahu bahwa semua itu sudah menjadi milik Anda. Anda tidak akan memesan liburan lain untuk waktu yang sama, atau membeli mobil atau rumah lain. Jika Anda memenangkan lotre atau menerima warisan besar, bahkan sebelum Anda menerimanya secara fisik, Anda tahu bahwa Anda sudah memilikinya. Seperti itulah perasaan percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Seperti itulah perasaan percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Raih hal-hal yang Anda inginkan dengan merasakan dan percaya bahwa Anda sudah mempunyainya. Ketika Anda melakukan hal ini, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan situasi, orang, dan peristiwa kepada Anda untuk menerimanya. Bagaimana Anda menggerakkan diri sampai ke titik percaya? Mulailah dengan pura-pura percaya. Jadilah seperti seorang anak dan bermainlah pura-pura. Bertindaklah seakan-akan Anda sudah memilikinya. Ketika Anda berpura-pura, Anda akan mulai sungguh-sungguh percaya bahwa Anda sudah menerimanya. Di setiap waktu, jin merespons pikiran utama Anda, bukan hanya pada saat Anda memintanya. Itulah sebabnya mengapa setelah meminta, Anda harus percaya dan tahu, berimanlah. Anda percaya bahwa Anda memilikinya. Iman yang tak pernah padam itulah kekuatan terbesar Anda. Ketika Anda percaya Anda sedang menerimanya, bersiaplah dan perhatikan keajaiban dimulai. Anda dapat memiliki apa yang Anda inginkan jika Anda tahu cara membentuk cetakan hal tersebut di dalam pikiran Anda. Tidak ada impian yang tidak dapat terwujud jika Anda belajar menggunakan daya cipta bekerja melalui Anda. Metode yang ampuh bagi seseorang akan ampuh bagi semua orang. Kunci dari daya ini terletak pada penggunaan apa yang Anda miliki. Sebebas-bebasnya dan sepenuhnya, hingga membuka saluran Anda lebar-lebar bagi lebih banyak daya cipta untuk mengalir melalui Anda. Robert Collier. Selanjutnya, Dr. Joe Vital. Semesta akan mulai menyusun ulang dirinya dan mewujudkannya bagi Anda. Jack Canfield. Sebagian besar dari kita tidak pernah membiarkan diri menginginkan apa yang sungguh-sungguh kita inginkan, karena kita tidak dapat melihat bagaimana keinginan itu terwujud. Bob Proctor. Jika Anda melakukan sebuah penelitian kecil, akan menjadi nyata bahwa setiap orang yang pernah mencapai sesuatu tidaklah mengetahui bagaimana mereka akan melakukannya. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan berhasil melakukannya. Dr. Joe Vital. Anda tidak pernah tahu bagaimana akan terjadinya. Anda tidak perlu tahu bagaimana semesta akan menyusun ulang dirinya. Bagaimana itu akan terjadi, bagaimana semesta akan mendatangkannya bagi Anda, bukanlah masalah atau pekerjaan Anda. Biarkan semesta melakukannya bagi Anda. Jika Anda berusaha mengetahui bagaimana itu akan terjadi, Anda memancarkan frekuensi kurangnya keyakinan. Anda tidak percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Anda pikir Anda sendiri yang harus melakukannya dan tidak percaya bahwa semesta akan melakukannya bagi Anda. Caranya bukanlah bagian Anda di dalam proses penciptaan ini. Bob Proctor. Anda tidak akan tahu bagaimana caranya. Hal itu hanya akan ditunjukkan kepada Anda. Anda hanya akan menarik jalannya. Lisa Nichols. Di sebagian besar waktu, ketika kita tidak melihat hal-hal yang telah kita minta, kita menjadi frustasi, kita kecewa, dan kita mulai meragu. Keraguan akan mendatangkan perasaan kecewa. Singkirkan keraguan itu, kenali perasaan itu, dan gantikan dengan perasaan iman yang tak tergoyahkan. Saya tahu bahwa keinginan saya sedang menuju ke sini. Langkah 3. Menerima. Lisa Nichols. Langkah 3. Langkah terakhir di dalam proses adalah menerima. Mulailah merasa senang tentangnya. Rasakan seperti apa yang Anda rasakan ketika keinginan itu tiba. Rasakan sekarang juga. Marci Simov.
Dan dalam proses ini sangatlah penting untuk merasa baik, merasa bahagia, karena ketika Anda merasa baik, Anda menempatkan diri pada frekuensi yang Anda inginkan. Bernard Beckwith. Ini adalah semesta perasaan. Jika Anda hanya mempercayai sesuatu secara intelektual, tetapi Anda tidak merasakan perasaan yang ada di baliknya, Anda tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Jadi, Anda harus merasakannya. Mintalah 1 kali, percaya Anda sudah menerimanya. Lalu, yang harus Anda lakukan untuk menerima adalah merasa baik. Ketika Anda merasa baik, Anda berada dalam frekuensi menerima. Anda berada pada frekuensi di mana semua hal baik mendatangi Anda, dan Anda akan menerima apa yang Anda minta. Anda tidak mungkin meminta sesuatu kecuali jika hal itu akan membuat Anda merasa baik ketika menerimanya, bukan? Jadi, tempatkan diri Anda pada frekuensi perasaan baik dan Anda akan menerimanya. Cara kilat untuk menempatkan Anda pada frekuensi itu adalah berkata, saat ini saya sedang menerima. Saat ini saya sedang menerima semua hal baik dalam hidup saya. Saat ini saya sedang menerima. Isi dengan hasrat Anda sekarang dan rasakan seakan-akan Anda telah menerimanya. Seorang teman baik saya, Mercy, adalah salah satu pewujud terbesar yang pernah saya lihat. Ia merasakan segala sesuatu. Ia merasakan seperti apa rasanya memiliki apa yang ia minta. Ia merasakan segala sesuatu sehingga terwujud. Ia tidak mengkhawatirkan bagaimana caranya, kapan atau di mana. Ia hanya merasakannya dan kemudian keinginannya terwujud. Jadi, merasa baiklah saat ini. Bob Proctor, ketika Anda mengalihkan khayalan menjadi kenyataan, Anda berada di posisi untuk membangun khayalan yang lebih besar lagi, dan itulah proses penciptaan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21:22. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11:24. Bob Doyle. Hukum tarik-menarik, kajian dan praktik hukum tarik-menarik hanya menggambarkan apa yang akan membantu Anda membangun perasaan memilikinya pada saat ini. Kini, pergilah untuk mencoba mengemudikan mobil itu. Pergilah untuk mencari rumah itu. Masuki rumah itu. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan untuk membangun perasaan memilikinya pada saat ini. Dan ingatlah perasaan itu. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk mencapainya, benar-benar akan membantu Anda menariknya kepada Anda. Ketika Anda merasa seakan-akan Anda memilikinya sekarang dan perasaan itu begitu nyata seperti Anda sudah memilikinya, Anda sedang percaya bahwa Anda sudah menerimanya dan Anda akan menerimanya. Bob Doyle, mungkin saja ketika Anda bangun, apa yang Anda inginkan ada di sana, keinginan Anda sudah mewujud, atau mungkin Anda mendapat ide yang bagus tentang tindakan yang akan dilakukan. Jelas Anda tidak boleh berkata, baiklah, saya bisa melakukannya dengan cara ini, tetapi saya akan sangat tidak menyukainya. Jika demikian, Anda tidak berada di jalan yang tepat. Kadang-kadang akan diperlukan tindakan, tetapi jika Anda sungguh-sungguh melakukannya selaras dengan apa yang diupayakan semesta bagi Anda akan merasa gembira. Anda akan merasa sangat hidup, waktu akan berhenti. Anda dapat melakukan ini sepanjang hari. Tindakan adalah kata yang bagi beberapa orang bisa berarti kerja, tetapi tindakan yang terilhami sama sekali tidak akan terasa sebagai pekerjaan. Perbedaan antara tindakan yang terilhami dan tindakan biasa adalah tindakan yang terilhami adalah ketika Anda bertindak untuk menerima. Jika Anda bertindak untuk berusaha dan membuatnya terwujud,
Anda sudah tergelincir ke belakang. Tindakan yang terilhami akan ringan dan terasa menyenangkan karena Anda berada di dalam frekuensi menerima. Bayangkan hidup ini seperti sebuah sungai yang bergerak cepat. Ketika Anda bertindak untuk mewujudkan sesuatu, ini akan terasa seperti berjalan melawan arus. Ini akan terasa berat dan seperti perjuangan keras. Ketika Anda bertindak untuk menerima dari semesta, Anda akan merasa seakan-akan mengalir bersama arus sungai. Ini akan terasa ringan. Inilah perasaan dari tindakan yang terilhami, berada dalam aliran semesta dan kehidupan. Kadang-kadang Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah menggunakan tindakan sampai sesudah Anda menerima, karena tindakan itu terasa begitu enak. Pada saat itu, Anda akan menengok ke belakang dan melihat keajaiban bagaimana semesta telah menggendong Anda ke apa yang Anda inginkan, serta membawa keinginan Anda kepada Anda. Dr. Joe Vital. Semesta menyukai kecepatan, jangan menunda, jangan menebak-nebak, jangan ragu. Ketika ada kesempatan, ada dorongan, ada percikan naluriah dari dalam diri, bertindaklah. Itulah tugas Anda dan hanya itu yang perlu Anda lakukan. Percayai naluri Anda. Naluri adalah semesta yang mengilhami Anda. Naluri adalah semesta yang berkomunikasi dengan Anda yang berada di frekuensi menerima. Jika Anda mendapatkan perasaan naluriah atau intuitif, ikutilah dan Anda akan menemukan bahwa semesta menggerakkan Anda secara magnetis untuk menerima apa yang Anda minta. Bob Proctor, Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda perlukan. Jika yang Anda butuhkan adalah uang, Anda akan menariknya. Jika yang Anda butuhkan adalah orang, Anda akan menariknya. Jika yang Anda butuhkan adalah sebuah buku tertentu, Anda akan menariknya. Anda harus memberi perhatian pada apa yang ingin Anda tarik ke diri Anda. Ketika Anda memelihara gambaran ini, ketika Anda memelihara gambaran dari apa yang Anda inginkan, Anda akan tertarik kepada sesuatu dan sesuatu itu akan tertarik kepada Anda. Tetapi sebenarnya gambaran-gambaran itu akan bergerak memasuki realitas fisik bersama dan melalui Anda. Dan ini terjadi menurut hukum tarik-menarik. Ingatlah bahwa Anda adalah magnet yang menarik segala sesuatu kepada Anda. Ketika apa yang Anda inginkan sudah diperjelas dalam benak Anda telah menjadi sebuah magnet yang menarik segala sesuatu kepada Anda, dan sebaliknya. Segala sesuatu yang Anda inginkan akan tertarik ke arah magnet, yaitu diri Anda. Semakin Anda mempraktikkan dan mulai melihat hukum tarik-menarik mendatangkan segala sesuatu yang Anda inginkan kepada Anda menjadi magnet yang semakin kuat karena Anda akan menambahkan kekuatan iman, keyakinan, dan pengetahuan. Michael Bernard Beckwith, Anda bisa memulai tanpa apapun, dari ketiadaan serta tanpa jalan, karena jalan akan dibuatkan. Semua yang Anda butuhkan hanyalah Anda dan kemampuan untuk memikirkan segala sesuatu sehingga mewujud. Segala sesuatu yang telah ditemukan dan diciptakan di sepanjang sejarah manusia dimulai dengan satu pikiran. Dari satu pikiran itu jalan dibuat dan jalan itu mewujud dari tak tampak menjadi tampak. Jack Canfield, bayangkan mobil yang berjalan di malam hari, lampunya hanya menerangi 30-60 meter ke depan, tetapi Anda bisa bergerak dari California sampai New York dengan mengemudi mobil dalam gelap. Karena yang perlu Anda lihat hanyalah 60 meter ke depan, dan begitulah hidup menguak di hadapan Anda. Jika Anda percaya bahwa ada 60 meter lagi yang akan menguak sesudahnya dan 60 meter lagi sesudahnya, hidup akan terus menguak dan pada akhirnya akan menempatkan Anda di tujuan yang sungguh-sungguh Anda inginkan karena Anda menginginkannya. Percayai semesta, percaya, yakin, dan miliki iman. Saya sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana saya akan mengangkat rahasia ke layar film. Saya hanya bertahan pada hasil akhir visi ini. Saya melihat hasil akhir itu dengan jelas dalam benak. Saya merasakannya dengan sekuat-kuatnya. Dan segala sesuatu yang kami perlukan untuk menciptakan film The Secret datang dengan sendirinya.
Ayun langkah pertama dalam iman. Anda tidak harus melihat seluruh anak tangga, hanya mengambil langkah pertama. Dr. Martin Luther King Jr. 1929 sampai dengan 1968. Rahasia dan tubuh Anda. Marilah kita menelaah penggunaan proses penciptaan bagi mereka yang merasa terlalu gemuk dan ingin menurunkan berat tubuhnya. Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa jika Anda berfokus pada penurunan berat, Anda akan menarik lebih banyak keharusan menurunkan berat. Jadi keluarkan pikiran, harus menurunkan berat dari benak Anda. Inilah sebabnya mengapa diet tidak selalu berhasil. Karena Anda berfokus pada penurunan berat, Anda terus menarik kembali keharusan untuk menurunkan berat. Hal kedua yang perlu diketahui adalah bahwa kondisi kegemukan diciptakan melalui pikiran Anda terhadapnya. Sederhananya, jika seseorang kegemukan, ini disebabkan karena ia memikirkan pikiran-pikiran gemuk, terlepas dari apakah ia menyadarinya atau tidak. Seseorang tidak dapat memikirkan pikiran-pikiran langsing tetapi menjadi gemuk. Ini berlawanan dengan hukum tarik-menarik. Terlepas dari apakah kepadanya pernah dikatakan bahwa ia memiliki kerja tiroid yang lambat atau ukuran tubuh mereka adalah sifat bawaan lahir, semua ini adalah selubung dari pikiran-pikiran gemuk. Jika Anda menerima bahwa kondisi itu berlaku bagi Anda dan Anda meyakininya, Anda akan mengalaminya dan akan terus menarik situasi kegemukan kepada diri Anda. Setelah mempunyai 2 putri, saya mengalami kegemukan dan saya tahu ini terjadi karena mendengarkan dan membaca pesan-pesan bahwa sangatlah sulit untuk menurunkan berat setelah melahirkan bayi. Kemudian dan lebih sulit lagi setelah anak kedua. Saya mengundang kegemukan kepada saya dengan pikiran-pikiran gemuk, dan hal itu menjadi pengalaman saya. Saya benar-benar berdaging, dan semakin saya melihat bahwa saya gemuk, semakin banyak daging yang saya undang. Dengan kerangka tubuh yang kecil, berat saya menjadi 72 kg. Semuanya karena saya memikirkan pikiran-pikiran gemuk. Pikiran yang paling sering dipikirkan orang dan saya sendiri adalah bahwa makanan bertanggung jawab untuk kenaikan berat tubuh saya. Ini adalah keyakinan yang tidak menguntungkan saya, dan menurut saya sekarang keyakinan itu sungguh konyol. Makanan tidak bertanggung jawab untuk kenaikan berat. Pikiran Anda bahwa makanan bertanggung jawab untuk kenaikan beratlah yang sebenarnya membuat makanan menaikkan berat tubuh Anda. Perlu diingat bahwa pikiran adalah penyebab utama dari segala sesuatu dan selebihnya adalah akibat dari pikiran itu. Pikirkan pikiran yang sempurna dan hasilnya pastilah berat yang sempurna. Lepaskan semua pikiran yang menghambat, makanan yang tidak dapat membuat berat Anda naik, kecuali jika Anda pikir makanan dapat melakukannya. Rumusan dari berat yang sempurna adalah berat yang terasa baik bagi Anda. Pendapat orang lain tidak berlaku. Kemungkinan besar Anda mengenal seseorang yang langsing tetapi makan seperti kuda, dan semua bangga mereka mengatakan, saya bisa makan apapun yang saya inginkan dan berat saya tetap ideal, dan jin dari semesta berkata, permintaanmu adalah tugasku. Untuk menarik berat dan tubuh yang sempurna dengan menggunakan proses penciptaan, ikuti langkah berikut. Langkah 1. Meminta. Perjelas berat tubuh yang Anda inginkan. Dalam benak, gambarkan seperti apa penampilan Anda ketika sudah mencapai berat sempurna itu. Dapatkan gambar diri Anda pada berat yang sempurna itu jika Anda bisa mendapatkannya. Sering-seringlah memandanginya. Jika tidak, dapatkan gambar dari tubuh yang ingin Anda miliki dan sering-seringlah memandanginya. Langkah 2. Percaya. Anda harus percaya Anda akan menerimanya dan berat yang sempurna itu sudah menjadi milik Anda. Anda harus membayangkan, berpura-pura, bertingkah seakan-akan berat sempurna itu sudah menjadi milik Anda. Anda harus melihat diri sedang menerima berat yang sempurna.
Tuliskan berat sempurna Anda dan tempatkan di atas angka timbangan. Atau jangan menimbang tubuh sama sekali. Jangan membenturkan apa yang telah Anda minta dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda. Jangan membeli busana pada berat tubuh yang sekarang. Miliki iman dan berfokuslah pada busana yang akan Anda beli. Menarik berat yang sempurna kepada diri Anda adalah sama dengan memesan sesuatu dari katalog semesta. Anda melihat-lihat katalog itu, memiliki berat yang sempurna, memesannya, dan kemudian pesanan itu dikirim kepada Anda. Buatlah niat untuk mencari, mengagumi, dan memuji dalam hati orang-orang yang bertubuh seperti yang Anda inginkan. Carilah mereka, dan ketika Anda mengaguminya serta merasakan perasaan bertubuh seperti itu, Anda mengundangnya ke diri Anda. Jika Anda melihat orang-orang yang kegemukan, jangan mengamati mereka, tetapi segera alihkan pikiran ke gambar diri Anda di dalam tubuh yang sempurna dan rasakan. Langkah 3, menerima. Anda harus merasa baik, Anda harus merasa senang akan diri Anda. Ini sangat penting karena Anda tidak dapat menarik berat sempurna Anda jika Anda tidak merasa senang dengan tubuh Anda sekarang ini. Jika Anda merasa buruk terhadap tubuh Anda, ini adalah perasaan yang sangat kuat dan Anda akan terus menarik perasaan buruk terhadap tubuh Anda. Anda tidak akan pernah mengubah tubuh Anda jika Anda mengkritiknya dan menemukan kesalahan padanya. Malah sebenarnya Anda menarik lebih banyak berat tubuh kepada diri Anda. Pujilah dan berkati setiap sentimeter persegi dari tubuh Anda. Pikirkan semua hal sempurna tentang Anda ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran sempurna. Ketika Anda merasa senang pada diri Anda dan Anda berada pada frekuensi berat sempurna Anda, dan Anda sedang mengundang kesempurnaan. Dalam salah satu bukunya, Wallace Wattles membagikan kiat yang bagus tentang makan. Ia menganjurkan bahwa ketika Anda makan, pastikan Anda berfokus penuh pada pengalaman mengunyah makanan. Pertahankan pikiran Anda di saat kini dan alami sensasi memakan makanan. Dan jangan biarkan pikiran Anda beralih ke hal-hal lain. Hadirlah di dalam tubuh Anda dan nikmati semua sensasi mengunyah makanan di dalam mulut dan menelannya. Cobalah hal ini ketika Anda makan. Ketika Anda hadir penuh saat makan, rasa dari makanan begitu pekat dan luar biasa. Ketika Anda membiarkan pikiran beralih, rasa melenyap. Saya yakin bahwa jika Anda bisa memakan makanan kita di saat kini, terfokus sepenuhnya pada pengalaman makan yang nikmat, makanan tergabung dengan sempurna ke dalam tubuh kita. Hasilnya adalah tubuh yang sempurna. Akhir kisah dari berat tubuh saya sendiri adalah bahwa sekarang saya dapat mempertahankan berat yang sempurna seberat 58 kg dan saya dapat memakan apapun yang saya inginkan. Jadi, berfokuslah pada berat sempurna Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dr. Joe Vital. Hal lain yang orang-orang tanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mobil, relasi, uang. Saya tidak memiliki buku aturan yang mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan 30 menit atau 3 hari atau 30 hari. Ini adalah soal penyelarasan Anda dengan semesta sendiri. Waktu adalah ilusi. Einstein mengatakannya pada kita. Jika Anda mendengar ini untuk pertama kalinya, mungkin konsep ini agak sulit dipahami karena Anda melihat sesuatu terjadi secara berurutan. Yang dikatakan fisikawan kuantum dan Einstein adalah segala sesuatu terjadi secara bersamaan. Jika Anda bisa mengerti konsep tidak ada waktu dan menerima konsep itu, Anda akan melihat bahwa apapun yang Anda inginkan di masa depan sudah ada saat ini. Jika segala sesuatu terjadi pada satu waktu yang sama halnya dengan konsep ketidak ada waktuan Anda. Berarti segala yang Anda inginkan sudahlah terwujud. Sudahlah wujud.
Semesta tidak membutuhkan waktu untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Setiap penundaan waktu yang Anda alami disebabkan penundaan Anda dalam menempatkan diri pada tempat di mana Anda percaya, tahu, dan merasa bahwa Anda sudah memilikinya. Anda sendirilah yang harus menempatkan diri pada frekuensi yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah berada di frekuensi itu, apa yang Anda inginkan akan muncul. Bob Doyle. Ukuran bukanlah apa-apa bagi semesta. Di aras ilmiah, tidak lebih sulit untuk menarik sesuatu yang kita anggap sangat besar ke sesuatu yang kita anggap sangat kecil. Semesta melakukan segala sesuatu dengan upaya nihil. Rumput tidak mengotot untuk tumbuh. Rumput tumbuh tanpa usaha. Semuanya adalah karya rancangan agung. Semuanya adalah perkara apa yang ada dalam benak Anda. Ini perihal apa yang kita letakkan di tempatnya dan berkata, ini sesuatu yang besar, ini akan membutuhkan waktu, dan ini sesuatu yang kecil, saya akan memberinya 1 jam. Ini semua adalah aturan kita yang kita rumuskan sendiri. Menurut semesta, tidaklah ada aturan. Anda hanya menyiapkan perasaan memiliki sesuatu saat ini dan semesta akan meresponsnya apapun itu. Tidak ada waktu bagi semesta, juga tidak ada ukuran. Sama mudahnya untuk mewujudkan $1 dengan $1.000.000. Prosesnya sama dan satu-satunya alasan mengapa yang satu datang lebih cepat dari yang lainnya adalah karena Anda berpikir bahwa $1.000.000 adalah sangat banyak dan $1 tidak terlalu banyak. Bob Doyle. Beberapa orang mengalami kemudahan dengan hal-hal kecil. Jadi kadang-kadang kita mengatakan mulailah dengan sesuatu yang kecil. Misalnya secangkir kopi. Niatkan untuk menarik secangkir kopi sehari. Bob Proctor. Pertahankan gambar diri Anda sedang mengobrol dengan teman lama yang sudah lama tidak Anda jumpai. Entah bagaimana, seseorang akan mulai berbicara tentang teman lama Anda kepada Anda. Kemudian teman lama Anda akan menelepon Anda atau Anda akan mendapat surat darinya. Memulai dengan sesuatu yang kecil adalah cara yang mudah untuk mengalami sendiri hukum tarik-menarik. Perkenankan saya membagikan kisah seorang pria muda yang telah melakukannya. Ia menonton film The Secret dan memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang kecil. Ia menciptakan gambar sebuah bulu di benaknya dan ia memastikan bahwa bulu ini unik. Ia menciptakan tanda-tanda khusus pada bulu ini sehingga ini akan mengenalinya tanpa ragu jika ia melihatnya. Bulu itu akan datang kepadanya melalui penggunaan yang sengaja dari hukum tarik-menarik. 2 hari kemudian, ia sedang berjalan memasuki sebuah gedung pencakar langit di sebuah jalan di kota New York. Ia mengatakan ia tidak tahu sebabnya, tetapi kebetulan ia melihat ke bawah di sana di kakinya. Di pintu masuk gedung pencakar langit di New York, bulu itu tergeletak. Bukan sembarang bulu, tetapi bulu tepat seperti yang ia bayangkan. Bulu itu identik dengan gambar yang ia ciptakan dalam benaknya. Berikut semua tanda khasnya. Pada saat itu juga tanpa ragu ia tahu bahwa hukum tarik-menarik sedang bekerja dengan semua keagungannya. Ia menyadari kemampuan dan kekuatan luar biasa hukum tersebut untuk menarik sesuatu kepada dirinya melalui kekuatan pikirannya. Dengan iman utuh, sekarang ia beralih menciptakan hal-hal yang jauh lebih besar. David Schirmer, pelatih penanaman modal, guru, dan spesialis kekayaan. Orang-orang takjub pada cara saya mendapatkan tempat parkir. Saya sudah melakukannya sejak pertama kali memahami rahasia ini. Saya akan membayangkan tempat parkir yang saya inginkan dalam 95% waktu. Tempat ini akan tersedia bagi saya dan saya tinggal memasukinya lurus-lurus. 5% dari waktu, saya harus menunggu 1 atau 2 menit dan seseorang akan keluar dari tempat parkir dan saya akan memasukinya. Saya selalu melakukannya. Sekarang Anda bisa mengerti mengapa seseorang berkata saya selalu mendapatkan tempat parkir dan memang ia mendapatkannya, atau mengapa seseorang berkata saya sungguh beruntung, saya selalu memenangkan sesuatu dan ia memang selalu menang. Orang-orang ini mempunyai harapan, mulailah mempunyai harapan terhadap hal-hal yang besar dan ketika melakukannya Anda sudah terlebih dulu menciptakan hidup Anda.
Menciptakan hari Anda terlebih dulu. Anda dapat menggunakan hukum tarik-menarik untuk menciptakan seluruh hidup Anda terlebih dulu, sama seperti hal selanjutnya yang akan Anda lakukan hari ini. Prentice Mulford, seorang guru yang tulisannya mengandung banyak pemahaman tentang hukum tarik-menarik serta cara penggunaannya, menunjukkan betapa pentingnya untuk memikirkan hari Anda terlebih dulu. Ketika Anda berkata pada diri sendiri, "Saya akan mengalami kunjungan yang menyenangkan atau perjalanan yang menyenangkan," Anda mengirimkan unsur-unsur dan daya-daya yang akan mengatur segalanya untuk menciptakan kunjungan atau perjalanan yang menyenangkan terlebih dulu sebelum tubuh Anda. Ketika sebelum berkunjung atau melakukan perjalanan atau pergi belanja, Anda berada dalam suasana hati yang buruk atau takut atau ragu akan sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda terlebih dulu mengirim agen-agen yang tidak kasat mata yang akan menciptakan ketidaksenangan. Pikiran kita, atau dengan kata lain situasi pikiran kita, selalu bekerja menyiapkan segala yang baik atau buruk terlebih dulu. Prentice Mulford. Prentice Mulford menulis kata-kata itu di tahun 1870-an. Ia sungguh seorang pionir. Anda dapat melihat dengan jelas betapa pentingnya untuk memikirkan terlebih dulu setiap peristiwa setiap hari. Tidak diragukan bahwa Anda pernah mengalami hal yang sebaliknya dari pemikiran hari terlebih dulu. Dan salah satu bentuknya adalah bergegas dan terburu-buru. Jika Anda bergegas atau terburu-buru, ketahuilah bahwa pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan ini didasarkan pada rasa takut terlambat, dan Anda menyiapkan hal-hal buruk terlebih dulu. Ketika Anda terus tergesa-gesa, Anda akan menarik sederetan hal buruk ke jalan Anda. Selain itu, hukum tarik-menarik juga menyiapkan lebih banyak situasi masa depan yang akan menyebabkan Anda bergegas dan terburu-buru. Anda harus berhenti dan mengeluarkan diri dari frekuensi itu. Jika Anda tidak ingin mengundang hal-hal yang buruk, ambil waktu sebentar dan alihkan diri Anda. Banyak orang, terutama dalam masyarakat barat, yang mengejar waktu dan mengeluh bahwa mereka tidak mempunyai cukup waktu. Ketika seseorang berkata bahwa mereka tidak mempunyai cukup waktu, hukum tarik-menarik akan menciptakan keadaan itu bagi mereka. Jika selama ini Anda telah mengejar ekor Anda sendiri dengan pikiran tidak punya cukup waktu, mulai sekarang katakanlah dengan sungguh-sungguh, "Saya punya lebih dari cukup waktu," dan ubahlah hidup Anda. Anda juga dapat mengubah saat menunggu menjadi saat yang berdaya untuk mencipta hidup masa depan Anda. Lain waktu ketika Anda berada dalam situasi menunggu, gunakan waktu itu dan bayangkan Anda memiliki semua hal yang Anda inginkan. Anda dapat melakukan hal ini di mana saja dan kapan saja. Ubah setiap situasi hidup menjadi situasi yang positif. Biasakan setiap hari untuk menentukan terlebih dulu setiap peristiwa dalam hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda. Tempatkan daya-daya semesta di depan Anda dengan terlebih dulu memikirkan bagaimana wujud peristiwa yang Anda inginkan. Dengan demikian, Anda sengaja menciptakan hidup Anda. Ringkasan rahasia. Seperti jinnya Aladin, hukum tarik-menarik menjamin pemenuhan setiap permintaan kita. Proses penciptaan membantu Anda menciptakan apa yang Anda inginkan dalam 3 langkah sederhana: meminta, percaya, dan menerima. Meminta apa yang Anda inginkan kepada semesta adalah kesempatan untuk menjelaskan apa yang Anda inginkan kepada diri sendiri. Ketika permintaan itu menjadi jelas di benak Anda sudah memintanya. Percaya melibatkan bertindak, berbicara, dan berpikir seakan-akan Anda sudah menerima apa yang Anda minta. Ketika Anda memancarkan frekuensi menerima, hukum tarik-menarik akan menggerakkan orang, peristiwa, dan situasi kepada Anda untuk menerima. Menerima melibatkan perasaan seperti yang Anda rasakan ketika permintaan Anda terwujud. Merasa baik dan senang pada saat kini akan menempatkan Anda pada frekuensi yang Anda inginkan. Untuk menurunkan berat tubuh, jangan berfokus pada penurunan berat. Sebaliknya, fokuskan pada berat ideal Anda. Rasakan perasaan-perasaan dari berat sempurna Anda, maka Anda akan mengundang berat ideal itu kepada diri Anda. Semesta tidak membutuhkan waktu untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Mewujudkan $1 sama mudahnya dengan mewujudkan $1.000.000.
Memulai dengan sesuatu yang kecil, misalnya secangkir kopi atau tempat parkir, adalah cara yang mudah untuk mengalami hukum tarik-menarik. Dengan kuat niatkan untuk menarik sesuatu yang kecil. Ketika Anda mengalami kekuatan yang Anda miliki untuk menarik sesuatu, Anda akan melanjutkan mencipta hal-hal yang lebih besar. Ciptakan hari Anda terlebih dulu dengan memikirkan wujud peristiwa yang Anda inginkan. Maka Anda akan menciptakan hidup Anda dengan sengaja. Lanjut, proses penuh daya. Dr. Joe Vital. Banyak orang merasa mandek atau terperangkap atau terkungkung situasi mereka saat ini, terlepas dari apapun situasi Anda saat ini. Ini hanyalah realitas saat kini, dan realitas kini akan mulai berubah ketika Anda mulai menggunakan rahasia ini. Realitas saat kini atau hidup Anda saat kini adalah hasil dari pikiran-pikiran yang telah Anda pikirkan. Semua itu akan berubah begitu Anda mulai mengubah pikiran dan perasaan Anda. Sebuah kutipan dari Christian D. Larson, bahwa manusia dapat mengubah dirinya sendiri dan menguasai takdirnya sendiri adalah kesimpulan akal yang sudah menyadari kekuatan pikiran yang benar. Christian D. Larson, 1866 sampai 1954. Lisa Nichols. Ketika Anda ingin mengubah situasi, pertama-tama Anda harus mengubah pemikiran Anda. Setiap kali Anda membuka kotak surat dan berpikir akan menemukan surat tagihan, coba tebak, tagihan itu akan ada di sana. Setiap hari Anda membuka kotak dengan mencemaskan tagihan, Anda tidak pernah membayangkan sesuatu yang hebat. Anda hanya memikirkan utang, mengharapkan utang. Jadi, utang harus muncul agar Anda tidak berpikir bahwa Anda tidak waras. Dan setiap hari Anda mengukuhkan pikiran Anda. Apakah utang akan muncul? Ya, utang akan ada di sana. Apakah utang akan muncul? Ya, utang akan ada di sana. Apakah utang akan muncul? Ya, utang akan ada di sana. Mengapa? Karena Anda mengharapkan utang ada di sana. Jadi utang muncul karena hukum tarik-menarik selalu patuh pada pikiran Anda. Jadi cobalah berbaik kepada diri sendiri. Harapkan kiriman cek. Harapan adalah daya tarik yang sangat kuat karena harapan menarik segalanya kepada Anda. Seperti yang dikatakan Bob Proctor, hasrat menghubungkan Anda dengan sesuatu yang Anda hasratkan, dan harapan menariknya ke dalam hidup Anda. Harapkan sesuatu yang Anda inginkan, jangan mengharapkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Apa yang Anda harapkan saat ini? James Ray. Kebanyakan orang memandang situasi kini mereka dan berkata, inilah saya. Sebenarnya diri Anda saat ini bukanlah seperti itu. Itu hanyalah diri Anda di saat lalu. Misalnya, Anda tidak mempunyai cukup uang di rekening bank, atau tidak memiliki relasi seperti yang Anda inginkan, atau kesehatan dan kebugaran Anda tidak seperti yang diinginkan. Itu bukanlah diri Anda yang sesungguhnya. Itu hanya sisa akibat dari pikiran dan tindakan masa lalu Anda. Diri kita adalah akibat dari yang sudah kita pikirkan. Buddha 563 sampai 483 sebelum Masehi. Saya ingin membagikan sebuah proses yang datang dari seorang guru besar, Neville Goddard, dalam sebuah kuliah yang ia berikan di tahun 1954, berjudul Gunting Pemangkas Perbaikan. Proses ini telah berdampak besar pada hidup saya. Neville menganjurkan agar pada akhir hari sebelum tidur, Anda memikirkan kembali peristiwa-peristiwa hari itu. Jika ada peristiwa atau saat yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan Anda, putar kembali peristiwa itu dalam benak Anda, selaras dengan keinginan Anda. Ketika Anda menciptakan kembali peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, Anda membersihkan frekuensi hari itu dan memancarkan sinyal dan frekuensi baru untuk esok hari. Anda telah dengan sengaja menciptakan gambar-gambar baru masa depan. Anda tidak pernah terlambat mengubah gambar-gambar itu. Tidak pernah terlambat mengubah gambar-gambar ini. Proses penuh daya dari perasaan syukur. Dr. Joe Vital. Apa
yang dapat Anda lakukan saat ini untuk mulai mengubah hidup. Hal pertama yang dapat Anda mulai adalah membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri. Ini akan memindahkan energi dan mulai memindahkan pikiran Anda. Jika sebelumnya Anda berfokus pada apa yang tidak Anda miliki, keluhan, dan masalah Anda, sekarang Anda melangkah ke arah yang berbeda ketika Anda melakukan latihan ini. Anda mulai bersyukur untuk semua hal yang menyenangkan Anda. Jika Anda baru mengetahui bahwa perasaan syukur membawa seluruh pikiran Anda lebih selaras dengan energi-energi kreatif dari semesta, renungkanlah dengan baik. Anda akan memahami bahwa hal itu memang benar. Wallace Wattles 1860 sampai dengan 1911. Marci Shimoff. Syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Dr. John Gray, psikolog, pengarang, dan pembicara internasional. Ketika setiap pria mengetahui istri mereka menghargai hal-hal kecil yang mereka lakukan, apa tindakan mereka? Mereka ingin melakukan hal itu lagi. Ini semua soal penghargaan. Penghargaan akan menarik segalanya. Penghargaan menarik dukungan. Dr. John D. Martini. Apapun yang kita pikirkan dan syukuri, kita akan mendapatkannya lagi. James Ray. Bagi saya, syukur adalah suatu latihan yang penuh daya. Setiap pagi saya bangun dan berucap terima kasih. Setiap pagi ketika kaki menyentuh lantai, terima kasih. Kemudian saya mulai memikirkan apa yang saya syukuri sambil menyikat gigi dan melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan di pagi hari. Saya tidak hanya memikirkannya sambil melakukan hal-hal rutin, tetapi saya juga mengungkapkan dan merasakan perasaan-perasaan syukur itu. Saya tidak pernah lupa hari ketika kami merekam James Ray yang menceritakan latihan syukurnya yang penuh daya. Mulai hari itu, saya menerapkan proses James dalam hidup saya. Setiap pagi, saya tidak akan turun dari tempat tidur sebelum saya merasakan perasaan syukur akan hari yang baru ini dan semua yang saya syukuri dalam hidup. Setelah itu, saya baru turun dari tempat tidur. Ketika satu kaki menyentuh lantai, saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima, dan ketika kaki kedua menyentuh lantai, saya mengucapkan kasih. Bersama setiap langkah menuju kamar mandi, saya mengucapkan terima kasih. Saya terus mengucapkan dan merasakan terima kasih ketika mandi dan bersiap. Pada saat saya siap menghadapi hari, saya sudah ratusan kali mengucapkan terima kasih. Ketika saya melakukannya, saya menciptakan hari saya dan semua yang terkandung di dalamnya. Saya menetapkan frekuensi saya untuk hari itu dan sengaja mengatakan seperti apa hari yang saya inginkan, dan bukan sekadar terantuk-antuk keluar dari tempat tidur dan membiarkan hari mengendalikan saya. Tidak ada cara yang lebih berdaya untuk memulai hari daripada cara ini. Anda adalah pencipta kehidupan Anda, jadi mulailah dengan sengaja menciptakan hari Anda. Syukur adalah bagian mendasar dari ajaran-ajaran guru besar sepanjang sejarah. Dalam buku yang mengubah hidup saya, The Science of Getting Rich, ditulis oleh Wallace Wattles di tahun 1910. Syukur adalah bab yang terpanjang. Setiap guru yang ditokohkan dalam buku rahasia ini menggunakan syukur sebagai bagian dari hari mereka. Sebagian besar dari mereka memulai hari dengan pikiran dan perasaan syukur. Joe Sugarman, seorang pria yang luar biasa dan wiraswastawan yang sukses, menonton film The Secret dan menghubungi saya. Ia memberitahu bahwa bagian yang paling disukainya adalah proses syukur. Penggunaan proses syukur ini telah menyumbang semua keberhasilannya dalam hidup. Meskipun Joe telah menarik banyak kesuksesan, setiap hari ia terus menggunakan rasa syukurnya untuk setiap hal kecil. Ketika ia mendapatkan tempat parkir, ia selalu mengucapkan dan merasakan terima kasih. Joe mengenal kekuatan syukur dan segala yang didatangkannya, sehingga syukur telah menjadi cara hidupnya.
Melalui semua yang telah saya baca dan alami dalam hidup dengan menggunakan rahasia ini, kekuatan syukur lebih menonjol dibandingkan yang lain. Jika di dalam pengetahuan tentang rahasia ini, Anda hanya melakukan satu hal saja, gunakanlah syukur sampai syukur menjadi cara hidup Anda. Dr. Joe Vital. Begitu Anda mulai merasa berbeda terhadap apa yang sudah Anda miliki, Anda akan mulai menarik lebih banyak kebaikan dalam hidup. Anda dapat mensyukuri lebih banyak hal. Sebelum itu, Anda melihat ke sekitar dan berkata, "Saya tidak memiliki mobil yang saya inginkan. Saya tidak memiliki rumah yang saya inginkan. Saya tidak memiliki pasangan yang saya inginkan. Saya tidak memiliki kesehatan yang saya inginkan." Wah, bahaya. Semua itu adalah hal yang tidak Anda inginkan. Berfokuslah pada apa yang sudah Anda miliki, yang Anda syukuri. Mungkin Anda memiliki mata untuk membaca kalimat ini. Mungkin pakaian yang Anda miliki. Ya, mungkin Anda lebih ingin memiliki sesuatu yang lain, dan mungkin Anda akan mendapatkannya dalam waktu yang tidak lama lagi jika Anda mulai merasa bersyukur untuk apa yang sudah Anda miliki. Banyak orang menjalani hidup dengan cukup benar tetapi tetap miskin karena kurang bersyukur. Wallace Wattles. Mustahil mendatangkan lebih banyak hal ke dalam hidup Anda jika Anda tidak merasa bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki. Mengapa? Karena pikiran dan perasaan yang Anda pancarkan ketika Anda tidak merasa bersyukur adalah emosi-emosi negatif. Apakah itu iri hati, kekesalan, ketidakpuasan, atau perasaan-perasaan tidak cukup? Semua itu tidak dapat mendatangkan apa yang Anda inginkan. Semua itu hanya dapat memantulkan apa yang tidak Anda inginkan. Emosi-emosi negatif itu menghambat hal-hal baik mendatangi Anda. Jika Anda menginginkan mobil baru, tetapi tidak bersyukur dengan mobil yang sudah Anda miliki, itulah frekuensi dominan yang Anda pancarkan. Mulai sekarang juga, bersyukurlah untuk apa yang sudah Anda miliki. Ketika Anda mulai memikirkan hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup, Anda akan takjub pada begitu banyak pikiran yang mendatangkan lebih banyak hal yang Anda syukuri. Anda harus memulai, dan hukum tarik-menarik akan menerima pikiran-pikiran syukur itu, serta mendatangkan lebih banyak hal serupa kepada Anda. Anda akan mengunci frekuensi syukur dan semua kebaikan akan menjadi milik Anda. Bersyukur setiap hari adalah salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Wallace Wattles. Lee Brower, pelatih dan spesialis kekayaan, pengarang dan guru. Saya kira setiap orang mengalami saat-saat ketika mereka berkata, segalanya tidak berjalan dengan baik atau segalanya berjalan dengan buruk. Suatu saat ketika terjadi masalah dalam keluarga saya menemukan sebuah batu dan saya hanya duduk menggenggamnya. Saya mengambil batu itu, menyimpannya dalam saku dan berkata, setiap kali saya menyentuh batu ini saya akan memikirkan sesuatu yang saya syukuri. Jadi setiap pagi ketika bangun tidur, saya mengambilnya dari laci, memasukkannya ke dalam saku dan saya memikirkan hal-hal yang saya syukuri. Di malam hari, apa yang saya lakukan? Saya mengosongkan isi saku dan batu itu ada lagi di sana. Saya telah mengalami pengalaman-pengalaman yang menakjubkan dengan ide ini. Seorang pria dari Afrika Selatan melihat saya menjatuhkannya. Ia bertanya, "Apa itu?" Saya menjelaskan padanya dan ia mulai menyebutnya batu syukur. 2 minggu kemudian, saya mendapat email darinya dari Afrika Selatan dan ia berkata, Putra saya sedang menjelang ajal karena penyakit yang jarang ada. Sejenis penyakit peradangan hati. Bersediakah Anda mengirim 3 batu syukur kepada saya? Sebenarnya itu hanya batu biasa yang saya temukan di jalanan, jadi saya berkata, tentu saja saya harus memastikan bahwa batu-batu ini sangat khusus. Jadi saya pergi ke sungai, mengambil 3 batu yang tepat dan mengirimnya kepadanya. 4 atau 5 bulan kemudian, saya mendapat email lagi darinya. Ia berkata, putra saya membaik, kemajuannya sangat pesat, dan ia melanjutkan,
Tetapi Anda perlu tahu sesuatu, kami telah menjual lebih dari 1.000 batu masing-masing dengan harga $10 sebagai batu syukur dan kami mengumpulkan uang ini untuk dana sosial. Terima kasih banyak. Jadi, sangatlah penting untuk memiliki sikap syukur. Ilmuwan besar Albert Einstein merevolusi cara kita memandang waktu, ruang, dan gravitasi. Dari latar belakang dan hidup awalnya yang miskin, mungkin Anda menganggap mustahil baginya untuk mencapai semua hal yang telah ia lakukan. Einstein banyak mengetahui rahasia ini, dan ia mengucapkan terima kasih ratusan kali setiap hari. Ia berterima kasih kepada semua ilmuwan besar yang telah mendahuluinya untuk sumbangan mereka yang telah membuatnya bisa belajar dan mencapai lebih banyak hal dalam karyanya, dan akhirnya menjadikannya salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Salah satu penggunaan yang paling penuh daya dari sikap syukur dapat digabungkan dalam proses penciptaan untuk memberi daya dorong turbo pada apa yang Anda inginkan, seperti yang dinasihatkan Bob Proctor dalam langkah pertama proses penciptaan, meminta, dimulai dengan menulis apa yang Anda inginkan. Mulailah setiap kalimat dengan saat ini saya sangat bahagia dan bersyukur karena titik-titik. Isi sendiri lanjutannya. Ketika Anda mengucap syukur, seakan-akan Anda sudah menerima apa yang Anda inginkan. Anda memancarkan sinyal yang sangat kuat kepada semesta. Sinyal itu mengatakan bahwa Anda sudah memilikinya karena saat ini Anda merasa bersyukur untuknya. Setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, biasakan diri untuk merasakan perasaan-perasaan syukur terlebih dulu untuk hari besar yang ada di hadapan Anda. Seakan-akan segala sesuatunya sudah terjadi. Sejak saat saya menemukan rahasia dan merumuskan visi untuk membagikan pengetahuan ini ke dunia, setiap hari saya bersyukur untuk film The Secret yang akan mendatangkan kegembiraan bagi dunia. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana caranya membawa pengetahuan ini ke layar lebar. Tetapi saya percaya bahwa kami akan menarik jalan ke arah itu. Saya telah berfokus dan memelihara gambar hasil akhirnya. Saya merasakan syukur yang mendalam sebelumnya. Ketika keberadaan saya sudah menjadi seperti itu, pintu air membuka dan semua keajaiban mengalir ke dalam hidup kami. Bagi tim The Secret dan saya sendiri, perasaan syukur yang mendalam terus berlangsung sampai hari ini. Kami telah menjadi tim yang menggemakan syukur di setiap saat, dan ini telah menjadi cara hidup kami. Proses penuh daya dari visualisasi. Visualisasi adalah sebuah proses yang telah diajarkan semua guru besar sepanjang zaman, serta guru besar yang masih hidup di masa kini. Dalam buku Charles Haanel, The Master Key System, yang ditulis pada tahun 1912, ia memberikan latihan 24 minggu untuk menguasai visualisasi. Yang lebih penting, Master Key System selengkapnya juga akan membantu Anda menjadi tuan dari pikiran-pikiran Anda. Alasan mengapa visualisasi ini begitu penuh daya adalah karena ketika Anda menciptakan gambar-gambar dalam benak yang memperlihatkan diri Anda memiliki apa yang Anda inginkan, Anda menghasilkan pikiran dan perasaan memilikinya saat ini juga. Sebenarnya visualisasi adalah pikiran yang terfokus kuat-kuat pada gambar-gambar, dan ini menyebabkan timbulnya perasaan yang sama kuat. Ketika Anda melakukan visualisasi, Anda memancarkan frekuensi yang kuat ke semesta. Hukum tarik-menarik akan menerima sinyal yang kuat itu dan mengembalikan gambar-gambar itu kepada Anda, sama seperti yang Anda lihat dalam benak Anda. Dr. Dennis Waitley. Saya mengambil proses visualisasi dari program Apollo, dan selama tahun 1980-an dan 1990-an, saya memasukkannya ke dalam program Olimpiade. Proses visualisasi ini disebut gladi resik motor visual.
Ketika Anda memvisualisasi, Anda mematerialisasinya. Berikut ini adalah hal yang menarik tentang pikiran. Kami mengambil beberapa atlet Olimpiade dan meminta mereka mengalami peristiwa lomba dalam benak. Kemudian mereka dihubungkan dengan perangkat umpan balik yang canggih. Umpan bail yang canggih. Kita lanjut aja ya. Mungkin umpan balik kali ya. Coba kita lanjutkan. Yang menakjubkan, otot-otot yang sama diaktifkan dalam urutan yang sama ketika mereka berlari dalam lomba di benak maupun ketika mereka sungguh-sungguh berlari di lapangan lomba. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena benak tidak dapat membedakan apakah Anda sungguh-sungguh melakukannya atau Anda sedang latihan. Jika dalam benak Anda sudah berada di sana secara fisik, Anda akan pergi ke sana. Keren. Pikirkan tentang para penemu dan temuan mereka. Wright bersaudara dan pesawat terbang, George Eastman dan film, Thomas Edison dan lampu pijar, Alexander Graham Bell dan telepon. Satu-satunya cara segala sesuatu ditemukan atau diciptakan adalah karena seseorang melihat sebuah gambar dalam benaknya. Ia melihatnya dengan jelas dan dengan memelihara gambar, hasil akhir ikut dalam benaknya. Semua daya dari semesta mendatangkan penemuan itu ke dunia melalui dirinya. Orang-orang ini mengenal rahasia. Mereka memiliki iman utuh pada yang tidak kasat mata dan mengenal kekuatan di dalam diri mereka untuk mengungkit semesta dan mengasat-matakan penemuan itu. Iman dan imajinasi mereka telah menjadi penyebab evolusi manusia, dan setiap hari kita memanen manfaat dari pikiran kreatif mereka. Mungkin Anda berpikir, saya tidak mempunyai otak seperti para penemu besar itu. Mungkin Anda berpikir, mereka bisa membayangkan hal-hal itu, tetapi saya tidak bisa. Anda sangat jauh dari kebenaran, dan ketika Anda melanjutkan penemuan pengetahuan akan rahasia ini, Anda akan belajar bahwa Anda bukan hanya memiliki otak seperti mereka, tetapi juga lebih besar lagi. Mike Dooley. Ketika Anda melakukan visualisasi, ketika Anda mendapatkan gambar itu bermain dalam benak, selalu dan hanya pelihara hasil akhir. Berikut ini adalah sebuah contoh. Pandangi punggung tangan Anda sekarang juga. Sungguh-sungguh pandangi punggung tangan Anda. Warna kulitnya, noda-noda warnanya, pembuluh darahnya, cincin dan kuku. Cermati semua rincian itu tepat sebelum memejamkan mata. Lihatlah tangan itu, jari-jari Anda, genggam roda kemudi mobil baru Anda. Dari Joe Vital, ini semacam pengalaman holografis, begitu nyata pada saat kini, sehingga Anda bahkan merasa seolah-olah tidak membutuhkan mobil baru karena rasanya sudah memilikinya. Kata-kata Dr. Vital meringkas dengan tepat tempat yang ingin Anda capai ketika melakukan visualisasi. Ketika terasa seperti entakan saat Anda membuka mata di dunia fisik, artinya visualisasi Anda telah menjadi nyata. Tetapi keadaan itu, tempat itu, ruang itu memang nyata. Ini adalah ruang tempat segala sesuatu diciptakan, dan apa yang fisik hanyalah akibat dari ruang nyata dari semua ciptaan. Itulah sebabnya mengapa Anda merasa seolah-olah tidak membutuhkannya lagi, karena Anda telah masuk dan merasakan ruang penciptaan yang nyata melalui visualisasi Anda. Di ruang itu, Anda memiliki segala sesuatu pada saat kini. Ketika Anda merasakannya, Anda akan mengenalnya. Jack Canfield. Ini adalah perasaan yang sungguh-sungguh menciptakan ketertarikan, bukan hanya menciptakan gambar atau pikiran. Banyak orang berpikir jika Anda memikirkan pikiran yang positif atau jika saya memvisualisasi apa yang saya inginkan, itu akan sudah cukup. Jika Anda melakukan hal itu tetapi tidak merasa berkelimpahan atau tidak merasa penuh cinta atau gembira, itu tidak menciptakan daya ketertarikan. Bob Doyle.
Anda harus menempatkan diri dalam perasaan sungguh-sungguh berada di dalam mobil itu, bukan sekadar kalau saja saya dapat memiliki mobil itu atau suatu hari saya akan memiliki mobil itu. Karena ada perasaan tertentu yang berkaitan dengan pernyataan seperti ini. Pernyataan ini bukan pernyataan masa kini, tetapi di masa depan. Jika Anda tetap berada dalam perasaan seperti itu, pernyataan itu akan selalu tetap berada di masa depan. Michael Bernard Beckwith. Sekarang, perasaan dan penglihatan dalam benak itu akan mulai menjadi pintu terbuka yang melaluinya daya semesta akan mewujudkannya. Saya tidak dapat mengatakan seperti apa daya ini. Yang saya ketahui adalah daya ini memang ada. Alexander Graham Bell 1847 sampai 1922. Jack Canfield. Tugas kita bukanlah menemukan bagaimana caranya. Cara ini akan muncul dengan sendirinya dari komitmen dan keyakinan pada apa yang diinginkan. Mike Dooley. Cara adalah urusan semesta. Semesta selalu tahu cara tersingkat, tercepat, dan terharmonis di antara Anda dan impian Anda. Dr. Joe Vital, bila Anda menyerahkannya kepada semesta, Anda akan terkejut dan dibingungkan dengan apa yang dikirim kepada Anda. Disinilah keajaiban terjadi. Para guru rahasia menyadari unsur-unsur yang Anda libatkan ketika melakukan visualisasi. Ketika Anda melihat gambar dalam benak dan merasakannya, Anda menempatkan diri pada tempat di mana Anda percaya bahwa Anda sudah memilikinya saat ini. Anda juga memasukkan unsur percaya dan iman pada semesta, karena Anda berfokus pada hasil akhir dan mengalami perasaan dari hasil akhir itu, tanpa memberi perhatian pada bagaimana hasil akhir itu akan mewujud. Gambar dalam benak Anda melihat hasil akhir itu sudah terjadi. Perasaan Anda melihat hasil akhir itu sudah terjadi. Benak dan seluruh keberadaan Anda melihatnya sebagai sudah terjadi. Itulah seni dari visualisasi. Dr. Joe Vital. Anda ingin melakukannya setiap hari, tetapi ini tidak boleh menjadi beban. Yang sungguh-sungguh penting bagi keseluruhan rahasia adalah merasa baik atau senang. Anda ingin merasa disemangati seluruh proses ini. Anda ingin merasa bersemangat, bahagia, dan selaras. Setiap orang mempunyai daya untuk melakukan visualisasi. Perkenankan saya membuktikannya dalam sebuah gambar dapur. Untuk latihan ini, pertama-tama Anda harus mengeluarkan semua pikiran tentang dapur Anda dari benak. Jangan berpikir tentang dapur, bersihkan gambar-gambar dapur Anda dari benak. Berikut lemarinya, lemari pendinginnya, oven, lantai, dan nuansa warnanya. Anda melihat gambar dapur Anda di dalam benak, bukan? Baiklah, artinya Anda sudah melakukan visualisasi. Setiap orang melakukan visualisasi, terlepas dari apakah ia mengetahuinya atau tidak. Visualisasi adalah rahasia besar dari kesuksesan. Genevieve Behrens, 1881 sampai 1960. Berikut ini adalah sebuah kiat untuk visualisasi yang diberikan Dr. John DeMartini dalam seminar-seminar pengalaman terobosannya. John mengatakan bahwa jika Anda menciptakan gambar statis dalam benak Anda, bisa sulit menahan gambar itu. Jadi ciptakan banyak gerakan dalam gambar Anda. Untuk menggambarkan hal ini, bayangkan kembali dapur Anda. Dan kali ini, bayangkan diri Anda memasuki dapur itu, berjalan ke lemari pendingin, dan menempatkan tangan pada pegangan lemari, membuka pintu-pintunya, memandang ke dalam lemari, dan menemukan sebotol air dingin. Raihlah botol itu, dan Anda dapat merasakan dinginnya botol di tangan Anda, dan Anda menggunakan tangan lainnya untuk menutup pintu lemari. Sekarang, Anda sudah memvisualisasikan dapur secara rinci diiringi gerakan. Akan lebih mudah untuk melihat dan menahan gambar itu, bukan? Kita semua memiliki lebih banyak daya dan kemungkinan dari yang kita sadari, dan memvisualisasi adalah salah satu dari daya yang sangat kuat. Ini Genevieve Behrens. Proses penuh daya dalam tindakan. Marci Simov. Satu-satunya perbedaan antara orang yang hidup dengan cara ini, yang hidup di dalam keajaiban, dan mereka yang tidak hidup dengan cara ini adalah mereka yang hidup di dalam
keajaiban hidup memiliki kebiasaan. Mereka membiasakan diri menggunakan hukum tarik-menarik dan keajaiban terjadi kemanapun mereka pergi. Karena mereka ingat untuk menggunakannya, mereka menggunakannya sepanjang waktu, bukan hanya sekali peristiwa. Berikut ini adalah dua kisah nyata yang dengan jelas menunjukkan kekuatan hukum tarik-menarik dan cara kerja semesta. Kisah pertama adalah tentang seorang perempuan bernama Jenny yang membeli keping DVD di Secret dan menontonnya paling sedikit sekali sehari, sehingga ia dapat menyerap pesan-pesannya sampai ke dalam sel-sel tubuhnya. Ia sangat terkesan pada Bob Proctor dan ia pikir akan sangat menyenangkan bila bertemu dengannya. Suatu pagi, Jenny mengambil surat-suratnya dan ia takjub menemukan tukang pos keliru mengantar surat-surat Bob Proctor ke alamatnya. Yang tidak Jenny ketahui adalah bahwa Bob Proctor tinggal hanya 4 blok dari rumahnya. Bukan hanya itu, nomor rumah Jenny sama dengan nomor rumah Bob. Ia segera mengantar surat itu ke alamat yang benar. Bisa Anda bayangkan betapa senangnya ia ketika pintu dibuka dan Bob Proctor berdiri di depannya. Bob jarang ada di rumah karena ia mengajar keliling dunia, tetapi semesta hanya mengenal waktu yang paling tepat. Dari pikiran Jenny tentang keinginannya bertemu Bob Proctor, hukum tarik-menarik menggerakkan orang, situasi, dan peristiwa di seluruh semesta, sehingga keinginan itu terjadi. Kisah kedua melibatkan seorang anak lelaki berusia 10 tahun bernama Colin yang telah menonton dan menyukai film The Secret. Keluarga Colin melakukan kunjungan selama seminggu ke Disney World dan pada hari pertama mereka mengalami antrian panjang di sana. Jadi malam itu sebelum Colin tertidur, ia berpikir, besok saya ingin menaiki kereta luncur tanpa harus mengantri. Pagi berikutnya, Colin dan keluarganya berada di gerbang Epcot Center ketika pusat hiburan itu dibuka dan seorang anggota staf Disney mendekat dan menanyakan apakah mereka bersedia menjadi keluarga pertama Epcot untuk hari itu. Sebagai keluarga pertama, mereka akan diberi status VIP, pendamping khusus dari anggota staf dan tiket masuk langsung untuk setiap permainan di Epcot. Ini lebih dari yang diminta Colin. Pagi itu ada ratusan keluarga yang menunggu memasuki Epcot, tetapi Colin sama sekali tidak ragu mengapa keluarganya lah yang terpilih sebagai keluarga pertama. Ia tahu karena ia telah menggunakan rahasia. Bayangkan pada usia 10 tahun, ia telah mengenal bahwa kekuatan untuk menggerakkan dunia ada di tangan Anda. Tidak ada yang dapat mencegah gambar Anda mewujud menjadi kenyataan kecuali kekuatan yang sama yang melahirkan gambar itu, yaitu diri Anda sendiri. Genevieve Behrend, James Gray. Orang-orang mempercayainya sebentar dan mereka sungguh-sungguh menguasainya. Mereka berkata, saya terilhami. Saya menonton program ini dan saya akan mengubah hidup saya. Tetapi hasilnya tidak muncul. Sebenarnya di bawah permukaan ia sudah siap untuk menerobos. Tetapi orang hanya akan melihat hasil di permukaan dan berkata, program ini tidak mempan. Dan tebaklah, semesta berkata, permintaanmu adalah tugasku dan semesta pun menghilang. Ketika Anda membiarkan pikiran keraguan memasuki benak, hukum tarik-menarik akan segera membariskan sederetan pikiran keraguan. Pada saat pikiran keraguan muncul, segeralah lepaskan. Biarkan pikiran itu pergi, gantikan dengan saya tahu, saya sedang menerimanya sekarang dan rasakan. Lanjut, John Assaraf berkata, saya telah mengetahui hukum tarik-menarik. Saya ingin menerapkannya dan melihat apa yang akan terjadi. Pada tahun 1995, saya mulai menciptakan sesuatu yang disebut papan visi. Tempat saya memilih sesuatu yang ingin saya capai, atau sesuatu yang ingin saya tarik, misalnya sebuah mobil atau pasangan hidup impian, dan menempatkan gambar yang saya inginkan pada papan ini. Setiap hari, saya akan duduk di kantor dan memandang papan ini, serta mulai memvisualisasi. Saya sungguh-sungguh memasuki keadaan seolah-olah saya sudah memiliki apa yang saya inginkan itu.
Saat itu saya sedang bersiap untuk pindah. Kami telah menyingkirkan semua perabotan, semua kotak ke gudang, dan saya sudah 3 kali pindah dalam jangka waktu 5 tahun. Dan akhirnya saya tiba di California dan membeli rumah ini. Merenovasinya selama setahun, kemudian mendatangkan semua barang dari rumah sebelumnya yang telah saya tempati selama 5 tahun. Suatu pagi, putra saya, Kinan, memasuki kantor dan salah satu kotak yang tertutup rapat selama 5 tahun berada di pintu kantor. Ia bertanya, "Apa yang ada di dalam kotak itu, Ayah?" Dan saya berkata, "Itu adalah papan visi saya." Ia melanjutkan bertanya, "Apakah papan visi itu?" Saya berkata, "Disitulah merekat semua tujuan saya." Saya mengguntingnya dan merekatnya sebagai sesuatu yang saya ingin capai dalam hidup. Tentu saja pada usia 5,5 tahun ia tidak mengerti. Jadi saya berkata, "Sayang, biar saya tunjukkan, ini akan lebih mudah." Saya membuka kotak dan pada sebuah papan visi terdapat gambar sebuah rumah yang saya visualkan 5 tahun lalu. Yang mengejutkan adalah kami tinggal di rumah itu. Bukan rumah sembarangan. Saya sungguh-sungguh membeli rumah impian saya, merenovasinya, dan saya bahkan tidak mengetahuinya. Saya memandang gambar rumah itu dan saya mulai menangis karena begitu takjub. Kinan bertanya, "Mengapa ayah menangis?" Akhirnya saya mengerti bagaimana hukum tarik-menarik bekerja. Akhirnya saya mengerti kekuatan visualisasi. Akhirnya saya mengerti segala sesuatu yang telah saya baca, segala sesuatu yang telah saya kerjakan selama hidup, bagaimana saya telah membangun perusahaan-perusahaan. Saya juga bekerja untuk rumah saya dan saya telah membeli rumah impian tetapi tidak menyadarinya. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah gambar pendahulu dari peristiwa hidup yang menjelang. Albert Einstein 1879 sampai 1955. Melalui papan visi, Anda bisa membiarkan imajinasi mengembara sejauh mungkin dan pasanglah gambar dari segala yang Anda inginkan serta gambar-gambar kehidupan yang Anda inginkan. Pastikan Anda menempatkan papan visi itu di tempat Anda dapat melihatnya setiap hari. Seperti yang dilakukan John Assaraf, rasakan perasaan memiliki semua itu ketika Anda menerima hal-hal yang Anda inginkan dan merasakan perasaan syukur karena menerimanya. Anda dapat melepas dan mengganti gambar-gambar itu dengan gambar baru. Ini adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan hukum tarik-menarik kepada anak-anak. Saya harap pembuatan papan visi ini mengilhami orang tua dan guru di seluruh dunia. Seseorang di forum situs web The Secrets memasang gambar DVD The Secret pada papan visinya. Ia pernah menonton DVD ini tetapi tidak memilikinya sendiri. 2 hari setelah ia menciptakan papan visinya, saya merasa terilhami untuk memasang pengumuman pada forum The Secret yang membagikan DVD The Secret secara gratis kepada 10 orang pertama yang memesannya. Ia adalah salah satu dari ke-10 orang tersebut. Ia menerima keping DVD The Secret 2 hari setelah menempatkan gambarnya pada papan visinya. Terlepas dari apakah itu keping DVD atau sebuah rumah, kegembiraan dalam menciptakan dan menerimanya sungguh luar biasa. Sebuah contoh lain dari kekuatan visualisasi datang dari pengalaman ibu saya dalam membeli rumah. Selain ibu, ada beberapa orang lain yang telah menawar rumah itu. Ibu memutuskan untuk menggunakan rahasia untuk memiliki rumah itu. Ia duduk dan berulang-ulang menulis namanya dalam alamat barunya.
Ia terus melakukannya sampai ia merasa seakan-akan itu sudah menjadi alamatnya. Kemudian ia membayangkan menempatkan perabotan di dalam rumah baru itu. Dalam waktu beberapa jam setelah melakukan hal ini, ia menerima telepon yang mengabarkan bahwa penawarannya telah diterima. Ia sangat gembira, tetapi sebenarnya tidak mengejutkan baginya karena ia tahu bahwa rumah itu miliknya. Luar biasa. Jack Canfield berkata, putuskan apa yang Anda inginkan, yakini Anda bisa memilikinya, yakini Anda berhak mendapatkannya, dan yakini bahwa ini tidak mustahil bagi Anda. Kemudian setiap hari pejamkan mata beberapa menit, visualisasi Anda memiliki apa yang Anda inginkan tersebut. Rasakan perasaan-perasaan sudah memilikinya. Keluarlah dari imajinasi itu, lalu fokuskan diri pada apa yang sudah Anda syukuri dan sungguh-sungguh menikmatinya. Kemudian jalani hari Anda dan lepaskan semuanya kepada semesta dan percaya bahwa semesta akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Ringkasan rahasia. Harapan adalah daya tarik yang kuat. Harapkan hal-hal yang Anda inginkan dan jangan mengharapkan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Syukur adalah proses yang sangat kuat untuk mengalihkan energi dan mendatangkan lebih banyak hal yang Anda inginkan ke dalam hidup. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Anda miliki. Anda akan menarik lebih banyak kebaikan kepada Anda. Terlebih dulu, berterima kasih untuk apa yang Anda inginkan, karena akan memberi daya dorong turbo pada hasrat Anda dan mengirim sinyal yang lebih kuat ke semesta. Visualisasi adalah proses menciptakan gambar-gambar tentang diri Anda yang sedang menikmati apa yang Anda inginkan di dalam benak. Ketika Anda melakukan visualisasi, Anda membangun pikiran dan perasaan yang kuat tentang keadaan sudah memiliki apa yang Anda minta pada saat ini juga. Kemudian hukum tarik-menarik akan mengembalikan realitas itu kepada Anda, persis seperti yang Anda lihat dalam benak. Untuk menggunakan hukum tarik-menarik bagi kepentingan Anda, jadikan hukum ini sebagai kebiasaan dan cara hidup Anda, bukan peristiwa satu kali saja. Pada akhir setiap hari sebelum Anda tidur, ingat kembali peristiwa pada hari itu. Untuk setiap peristiwa atau saat yang tidak sejalan dengan keinginan Anda, putarlah kembali peristiwa itu dalam benak selaras dengan keinginan Anda. File 2 telah selesai. File selanjutnya, file 3 berisi rahasia uang, rahasia relasi, dan rahasia kesehatan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.